Sekarang saya ingin berpindah dari kasus kriminal tadi, kekerasan seksual, ke salah satu kasus yang banyak sekali terjadi di dunia kedokteran, terutama di PPDS ya, program pendidikan dokter spesialis, adalah soal bullying atau perundungan. Tahun lalu kita dengar ada kasus bunuh diri Dr. Aulia, itu yang menggemparkan sekali. Makanya semenjak itu menjadi momentum sepertinya ya, Dr. Arianti, akhirnya banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan. Kemenkes membuka aduan secara terbuka, jadi sekarang ada jalurnya untuk melaporkan. Kalau dulu orang takut kan, Dok, ya kan Dok? Kalau lu lapor lu dibully, lu makin dibully. Nah gitu kan. Itu sudah jadi rahasia umum dan sudah jadi tradisi katanya untuk menempa mental. Kita ingin dengar cerita dari Dr. Marcel, mungkin tidak usah terlalu panjang ya, karena ini luka yang traumatis pastinya. Tapi Dr. Marcel, exactly yang Dr. Marcel waktu itu alami sampai akhirnya mundur ya, sampai mundur dari PPDS, memilih mundur dari PPDS, itu kenapa? Tidak, poin yang paling membuat tidak tahan itu pada saat apa? Sebenarnya banyak banget ya. Jadi akumulatif. Komplit lah. Semua yang ada di kriteria bullyingnya Kemenkes itu semua ada. Gitu. Jadi mulai dari kekerasan fisik, ya, pukul, dilempar botol, kayak ditusuk pena gitu ya, ditendang dan sebagainya, dilempar buku gitu ya. Itu semua ada. Dicaci maki itu harian. Jadi dikatain binatang-binatang itu semua udah setiap hari ya, dikatain seperti itu. Apalagi yang lain-lain gitu ya, misalnya kayak ancaman-ancaman gitu ya, itu setiap hari kita, kamu kalau nggak ini nanti pada saat, jadi kita ada yang namanya parade ya, waktu itu setiap sore. Jadi parade itu adalah kalau zaman dulu itu adalah tempat di mana senior membagikan ilmunya ya ke junior. Tapi di zaman saya itu jadi tempat penghakiman bagi residen-residen yang dianggap melakukan kesalahan pada hari itu gitu ya. Jadi ya disitulah tempat dilempar stick PS lah, terus habis itu dilempar botol lah, disuruh pusat sit up dan sebagainya gitu ya. Ya tempat kita ditempa mentalnya katanya seperti itu gitu ya, sampai suatu saat mungkin pada saat itu saya nggak tahan ya, terus habis itu saya kurang lebihnya itu saya nggak masuk gitu ya, pokoknya saya pengen keluar gitu ya, terus habis itu saya nggak masuk 3 hari gitu ya, dicariin tuh ya sama konsulen dan sebagainya, akhirnya diselidiki dan sebagainya gitu ya, diselidiki sendiri gitu ya. Jadi sama internal diselidiki, dipanggil saya gitu ya, dicari tahu gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah senior saya itu yang sudah mukul itu hanya mendapatkan hukuman ya skorsing ya, penundaan ujian akhir. Jadi penundaan ujian akhir. Padahal kalau melihat track recordnya ya mereka sudah pernah melakukan hal itu gitu ya. Jadi kejadian itu berulang tapi tetap dibiarkan. Makanya saya bilang salah satu poin yang kenapa bullying itu terjadi ya karena hal tersebut ya, dibiarkan gitu ya. Ada pembiaran. Dan gitu ya, saya malah saya dapat juga hukuman. Satu, saya dikasih morbid berat ya. Jadi morbid berat ini luar biasa. Morbid maksudnya apa? Itu setara ya, saya dapatnya SP1 ya. SP1 morbid berat sama morbid ringan ya. Jadi itu setara sama dengan 1 kali saya melakukan kesalahan besar lagi, saya keluar. Ya, saya udah di ujung jalan nih, udah didorong ke dalam suatu terjal gitu ya. Bentar lagi saya sebenarnya udah DO gitu ya. Cuman tunggu waktu aja. Pasti saya melakukan kesalahan kan. Kesalahan kamu apa waktu itu? Jadi waktu itu saya ada seorang pasien ya. Jadi seorang pasien ini butuh dioperasi. Kemudian sebenarnya pasiennya udah datang udah lama ya. Cuman anehnya itu konsulen atau senior gitu ya, keputusan untuk pemilihan alatnya itu jam 4 sore. Di mana farmasi itu sebenarnya udah tutup. Tapi saya dipaksa untuk mengusahakan alat tersebut datangkan, mau nggak mau harus datang dari Semarang waktu itu. Jadi saya pesan travel itu dari Semarang ke Jogja gitu ya.
Terus akhirnya sampai gitu. Saya waktu itu jam 2 saya ambil itu ya, dari travel dari Semarang gitu ya. Terus habis itu saya sterilkan ya. Ternyata gitu ya, ada barang yang tidak diregistrasi sama vendor. Jadi nggak ada barang yang tertinggal untuk disterilisasi. Akhirnya saya dihukum gitu ya. Padahal ya saya udah mengusahakan semaksimal mungkin gitu ya. Akhirnya saya dihukum. Nah, hukumannya ya sebenarnya hukumannya itu kan hukuman judgement yang di parade itu ya. Tapi saya dihukum lagi sama konsulen saya bahwa saya kena itu yang tadi di ujung jalan itu ya. Ya itu yang membuat saya berpikir ya apa namanya, ya buat apa gitu saya lanjutkan. Kalaupun saya lanjutkan gitu ya, yang terjadi adalah saya punya musuh kan berarti. Mungkin bisa ditanyakan ke dokter ya, bahwa senioritas itu nggak hanya berdiri pada saat pendidikan, tapi juga berlanjut sampai di dunia kerja nanti. Dan saya maksudnya udah ditandain tuh. Iya, udah ditandain ya. Bahkan ada senior saya itu ya, saya tahu asalnya dari mana gitu ya. Dan dia udah dapat rumah sakit di asalnya karena dia rekomendasinya memang dari rumah sakit situ ya. Cuma akhirnya nggak bisa ke sana gitu ya, hanya karena permasalahan internal gitu. Makanya saya salah satu yang mungkin mendukung adalah ya rekomendasi dan sebagainya diurus sama Kemenkes saja. Karena masalah kayak gitu tuh benar-benar tergantung orang dalamnya siapa, punya backingan siapa. Menurut saya seperti itu, karena saya lihat sendiri testimoninya, oh senior saya gini, wah nanti apalagi. Jadi kalau misalnya gitu. Melawan, tambah dibully di situ, belum lagi nanti lulus. Dan nanti setelah lulus bisa jadi dijegal. Ya, ada banyak kok kasusnya. Coba aja tanya dokter. Sering sih. tanya. Sebenarnya sering lihat, tapi pengen nanya aja. Iya ada. Sering lihat testimoninya bukan hanya senior ya? saya ya, tapi ada yang lain. Saya juga tahu, misalnya dari kolegium lain tahu. Jadi maksudnya dijegal itu karena yang senior-senior ini ketika mereka sudah lulus, sudah kerja di rumah sakit mana, mereka tahu nih ada junior mereka dulu yang waktu itu ngelawan, itu masih dendam, akhirnya dihalangin gitu ya untuk masuk misalnya bekerja di klinik di rumah sakit yang sama. Bukan di rumah sakit, di wilayah. Di wilayah juga. Di wilayah bahkan. Iya. Rumah sakit juga ada, Dok. Jadi ada rumah wilayah, ya termasuk rumah sakit ya. Ya pokoknya diblok lah, entah gimana caranya gitu ya. Diblok supaya nggak diterima. Jadi ya dangerous game from the beginning gitu. Jadi makanya kita kayak saya waktu awalnya saya nggak tahu ya, ternyata senioritas itu sampai pekerjaan ya. Jadi makanya saya waktu pertama kali masuk ke PPDS itu saya bingung gitu ya. Kok hormat banget nih orang gitu ya. Padahal kan kita nggak perlu hormat itu gitu ya. Maksudnya kayak kita biasalah sama guru kita kan hormatnya kan sewajarnya. Tapi dia kayak literally menyembah dewa gitu. Jadi karena ya nasib kita dari sini sampai sana itu tergantung senior, benar-benar tergantung senior. Kalau pemalakan juga pernah dialami? Kalau saya nggak mengalami langsung ya, tapi saya mendengar teman saya sendiri ya. Jadi dia sebenarnya kalau dibilang pemalakan seperti pemalakan. Jadi dia minta untuk diperpanjang STNK tantenya. Katanya spesialis nih. Ada spesialis nih. Oh, minta tolong dong mobil saya diperpanjang, ternyata punya tantenya tuh tulisannya, bukan punyanya dia. Terus teman saya cerita gitu, oh saya disuruh perpanjang nih. Hah, lu bayar berapa gitu ya? Mobil. Jadi ya saya nggak tahu itu pemalakan atau enggak, tapi nggak diganti gitu. Jadi ya kalau dia ikhlas itu kan artinya bukan pemalakan ya, tapi terpaksa ikhlas. Tapi kalau misalnya dia nanti dijegal di depan ya sama aja pemalakan. Jadi ya terserah siapa yang mau bilang itu pemalakan atau bukan ya. But ada. Ya. Hal yang paling konyol deh yang pernah Dokter Marcel disuruh. Wah itu yang paling konyol tuh sebenarnya saya diminta untuk cetakin kertas gambar untuk mewarnainya anaknya konsulen saya. Jadi suatu hari gitu, di hari yang cerah gitu ya, hari siang hari.
Saya ditelepon sama chief saya. Ini dong, tolongin dokter ini nih minta anaknya dicetakin kertas berwarna nih. Nanti gua ambil ya, nanti di siang gitu. Ya udah gue cetakin. Kertas berwarna. Oh, gambar apa kalau satu kudanil kayaknya. Kudanil gitu ya. Ya kertas berwarna ini tau kan yang buatan anak. Itu paling konyol gitu. Itu hal pribadi dan konyol gitu ya. Karena kenapa lu harus suruh gua gitu. Tugas anak Suruh lo. mewarnain juga kan? Ya, bukan hanya itu, dia tuh nggak mungkin semiskin itu nggak gitu loh untuk nggak nyuruh pembantunya kayak atau apa gitu kan. Artinya dia pasti punya asisten pribadi kan. Tapi kenapa dia suruh residen gitu ya? Mungkin menunjukkan kuasanya, aku juga bingung. Buat apa gitu? Bahkan sekarang ada yang apa namanya? Mesin cetak mobile ya. Jadi kan itu Oke. membingungkan sih. Ya intinya pengen nyuruh lo aja. Mungkin. Ngerjain. Iya. Tapi Marcel, kalau yang seperti cerita-cerita seperti ini, ketika pada saat itu tidak ada jalur untuk mengadukan hal-hal Nggak seperti ada. ini, takut juga, pasti. Waktu itu tuh apa ya, sebenarnya takut sama cita-cita saya kan besar ya. Saya dulu sangat pengen jadi ortopedi ya. Jadi dari sejak awal sampai akhir itu cita-cita saya pokoknya ortopedi gitu ya. Jadi waktu tahun pertama itu saya waktu itu dipukul, saya kemudian apa namanya pulang ke rumah gitu ya. Istri saya ngelihat nangis gitu ya. Tapi saya masih bilang saya pengen jadi ortoped gitu. Itu sebenarnya sedih juga hati saya gitu. Iya. Sedih banget. Terus yang kedua, papa saya pernah ngomong gitu ya, papa aja nggak pernah mukul kamu loh, tapi ini kamu dipukul gitu. Itu juga sedih bagi saya karena ya apa ya, gimana ya, pendidik ya, tapi lembaga pendidikan tapi lebih brutal daripada ruang tinju kali ya gitu. Jadi bikin lebam mungkin setiap malam dan sebagainya gitu, lebih parah. Dan kita kerjanya itu overworknya tuh parah ya. Ya mungkin cerita Risma itu salah satu yang menggambarkan ya kurang lebih seperti itu ya sebenarnya overwork yang terjadi di tingkat 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang saya alami itu setiap hari itu di rumah sakit 24 jam ada ruang khusus gitu ya. Setiap hari itu. Saya biasanya tidur jam 1, jam 2, bangun jam 4. Tiap hari itu. Tiap hari gitu ya. Kayak gitu. Jadi terus. paling hanya tidur 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam setiap hari. Cuman karena COVID gitu ya. Kita malah bersyukur karena COVID karena kita pasiennya jadi turun gitu ya. Karena kan kasus-kasus ortopedik itu kan jadi sesuatu yang butuh approval untuk dioperasi lebih panjang gitu ya. Jadi pasiennya sedikit, jadi kita juga penanganannya juga lebih lambat. Jadinya kita sempat istirahat waktu itu. Jadi saya sempat 1 tahun itu 24 jam tuh di rumah sakit. Gitu. 4 semester ya? 4 semester. Udah habis berapa duit itu 4 semester? Kebetulan ya, saya bersyukur sekali waktu itu Kementerian Kesehatan memberikan insentif. Jadi surplus. Oh, pada saat COVID itu ya ada Surplus. Gitu. Karena kan banyak juga cerita ketika menjadi PPDS biayanya besar. Betul. Ditambah harus itu keluar duit untuk hal-hal yang suruhan-suruhan senior itu ya banyak juga. Ada yang bilang satu motor tuh kayak paling kecil sampai 1 mobil boncos untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terkait dengan pendidikan. Gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.